tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran tematik SDIT Al-Imam Syafi'i. Semoga anak-anakku semua tetap semangat dalam belajar. Sebelum mulai, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam pelajaran hari ini. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertemuan kita saat ini akan membahas tema 6, subtema 3 pada pembelajaran tematik muatan pada pembelajaran bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Pada muatan tentang bahasa Indonesia adalah yaitu meringkas bacaan, kemudian muatan IPS yaitu pembangunan sosial, kemudian muatan PPKN yaitu tanggung jawab. Baiklah, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Perhatikan gambar. Di sini ada gambar sekelompok anak, dia sedang membaca sebuah buku. Ya, kemudian anak itu mengatakan, "Buku ini bagus sekali. Aku ingin membuat ringkasannya. Apakah kamu masih ingat caranya?" Kemudian temannya mengatakan, "Tentu saja aku masih ingat." Anak-anakku kelas 5B, apa kalian masih ingat bagaimana cara meringkas bacaan? Cara meringkas bacaan itu adalah yang pertama, bacalah teks itu dengan cermat. Kemudian yang kedua, identifikasi pokok pikiran saat setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Kemudian yang keempat, baca kembali hasil ringkasan agar sesuai dengan kosakata baku dan ejaan yang benar. Sekarang mari perhatikan bacaan di bawah ini ya. Kemudian baca dengan cermat, kemudian kita tentukan apa itu ide dari pokok dari bacaan tersebut ya. Peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya ya. Kemudian ide pokoknya adalah paragraf yang pertama, yaitu masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya mulai dari kelahiran hingga kematian. Kemudian paragraf yang kedua, yaitu ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya. Jadi ringkasan dari teks bacaan itu adalah masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya mulai dari kelahiran hingga kematian. Ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya, namun kesadaran untuk meningkatkan tradisi kembali meningkat. Nah, itu dia ya ringkasan dari teks peranan masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Baiklah, sekarang kita masuk ke muatan IPS. Kalian bisa lihat bersama anak-anak. Di sini ada dua gambar ya. Ada seorang yang sedang dia nelayan, kemudian menangkap ikan, dan ada seorang dia sedang bertani ya. Jadi apa tujuan dari aktivitas mereka berdua di samping atau sekelompok orang di samping? Maka aktivitas mereka adalah itu bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat pada umumnya. Jadi aktivitas masyarakat pada gambar orang sedang nelayan itu adalah dia untuk pemenuhan kebutuhan ikan di masyarakat. Jika nelayan tidak melaut, maka masyarakat dan kesulitan akan dia tidak bisa mendapatkan ikan. Kemudian pada gambar orang sedang bertani, yaitu manfaatnya untuk pemenuhan kebutuhan padi di masyarakat. Jika petani tidak menanam padi, maka masyarakat tidak akan bisa memakan nasi sebagai makanan pokok. Terdapat banyak bentuk interaksi manusia dengan lingkungan yang dilakukan dalam pembangunan nasional. Masyarakat didorong untuk mengoptimalkan potensi daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sekarang kita masuk ke muatan PPKN. Di dalam sebuah gambar kalian bisa lihat ada seorang anak, dia sedang mengerjakan tugas rumahnya, itu mengerjakan pekerjaan rumah ya. Dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, aku sudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guruku." Kemudian ibunya mengatakan,
Bagus sekali, kamu sudah menyelesaikan kewajibanmu dengan tanggung jawab. Jadi, orang yang bertanggung jawab akan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ya, orang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya, akan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi sebaliknya, jika seorang tidak bertanggung jawab, maka ia harus menanggung akibatnya. Karena perbuatan bertanggung jawab adalah perbuatan yang mulia, ya. Kemudian apa saja akibat sikap tidak bertanggung jawab itu? Yang pertama adalah kita tidak akan dipercaya lagi dan tidak dihormati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, yaitu bisa menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, jadi Ustadz harapkan anak-anakku semua semoga menjadi seseorang yang bertanggung jawab di rumah, di sekolah maupun di masyarakat pada umumnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Jika belum paham, bisa diulang lagi berkali-kali video ini sampai paham. Atau silakan hubungi Ustadz ya melalui grup kelas untuk menanyakannya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk dapat informasi hafalan selanjutnya, silakan Anda subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.